Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat datang di Podcast Sains, tempat belajar sains dengan cara yang seru dan menyenangkan. Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk berpetualang bersama Kak Hari dan Kak April tentunya. Hai semuanya, sebelum kita mulai, Kak April punya pertanyaan untuk kalian. Pernah tidak kalian merasa jantung kalian berdetak lebih kencang setelah lari cepat? Atau mungkin pernah merasa tubuh kalian jadi lemas setelah olahraga? Kira-kira apa yang menyebabkan tubuh kita bisa merasa seperti itu ya? Tentunya itu semua berkaitan dengan sistem peredaran darah kita loh. Betul sekali Kak April. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika darah mengalir, kenapa jantung itu penting buat kita, dan apa saja jenis pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Jadi bayangkan di dalam tubuh kita terdapat jalan raya besar, dan darah itu seperti mobil yang membawa berbagai barang penting. Nah, penasaran kan mobil-mobil tersebut itu lewat kemana dan membawa apa saja? Seru banget ya. Jadi bayangkan darah itu ibarat mobil yang membawa barang penting berupa oksigen, gizi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan tubuh untuk tetap bekerja dengan baik. Wah, jadi sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Siap-siap ya? Bagian 1. Komponen darah. Jadi adik-adik, darah itu bukan hanya cairan merah yang ada di tubuh kita. Darah terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi penting. Ada 4 komponen utama darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian yang berikut ada sel darah putih, berfungsi untuk melawan infeksi dan menjaga tubuh dari serangan penyakit. Kemudian yang ketiga ada trombosit, yaitu berfungsi dalam membantu proses pembekuan darah, terutama jika kita sedang terluka. Dan yang terakhir adalah plasma darah, adalah cairan yang membawa zat gizi dan sisa metabolisme dari dan ke seluruh tubuh. Jadi adik-adik, bayangkan kalau salah satu komponen darah kita tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, kalau sel darah putih kurang, tubuh kita jadi lebih mudah sakit karena tidak ada yang bertugas melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau jika sel darah merah kurang, maka tubuh kita akan lemas, pusing, pingsan, bahkan kematian karena tidak ada yang mengantarkan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh agar dapat bekerja optimal. Atau ketika trombosit kurang, maka ketika kita terluka, darah akan sulit membeku atau mengering. Akibatnya kita bisa kehilangan lebih banyak darah, dan itulah kenapa darah kita itu benar-benar penting. Betul Kak April. Bahkan sel darah merah itu bentuknya seperti cakram tipis dan fleksibel. Tujuannya adalah supaya bisa dengan mudah bergerak melalui pembuluh darah yang sempit. Darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri, dan darah yang kekurangan oksigen dikembalikan ke jantung melalui vena. Bagian 2. Jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya kita bahas tentang jantung. Jantung itu seperti pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi adik-adik, tahu tidak kalau jantung kita itu sangat luar biasa. Jantung itu seperti mesin pompa yang tidak pernah berhenti bekerja. Bayangkan, dia bekerja tanpa henti selama hidup kita. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruangan yang dikenal dengan nama serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Wah, betul. Supaya memudahkan adik-adik memahami anatomi jantung, kita bagi 2 saja jantung ke dalam 2 bagian utama, yaitu sisi kiri jantung dan sisi kanan jantung. Nah, sisi kiri bertugas memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, sementara sisi kanan bertugas untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Sisi kiri dan kanan ini bekerja secara bergantian.
Jadi bayangkan kalau jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, darah yang mengandung oksigen tidak bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Akibatnya tubuh kita jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahkan kalau jantung bermasalah, kita bisa merasa sesak, lelah, atau pusing. Bahkan kematian loh. Benar sekali Kak April. Kalian tahu atau tidak? Kalau jantung kita bisa berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Dan meskipun jantung kita bisa berdetak sebanyak 100.000 kali dalam sehari, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Bagaimana, keren kan? Selanjutnya adalah pembuluh darah. Oke, sekarang kita bahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 jenis. Yang pertama arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Masing-masing punya tugas yang sangat penting. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah ini seperti selang besar yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri itu sangat kuat dan elastis. Kalian bisa bayangkan arteri itu seperti layaknya jalan raya bebas hambatan yang membawa barang-barang penting ke seluruh kota. Sedangkan vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh sel atau tubuh kembali ke jantung. Nah, darah di vena ini biasanya sudah kekurangan oksigen karena sudah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan lebih banyak mengandung karbon dioksida dan berbagai sisa metabolisme sel atau tubuh lainnya. Jadi vena ini ibarat jalan baliknya begitu. Ya, betul. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang paling kecil dan tipis tapi sangat penting. Kapiler itu ada di antara sel-sel tubuh kita dan juga menjadi penghubung antara arteri dan vena. Disinilah terjadi pertukaran zat seperti oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah dan karbon dioksida atau limbah lain yang harus dibuang oleh tubuh. Bayangkan, kapiler itu seperti jembatan-jembatan kecil yang menghubungkan antara arteriola atau cabang kecil arteri dan venula atau cabang kecil vena. Meski kecil, tapi sangat penting sebagai penghubung sekaligus tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh dalam sistem peredaran darah. Oke adik-adik, sekarang Kak April punya pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita kalau jantung tidak bisa memompa darah dengan baik ya? Ya, dan bayangkan apa yang terjadi kalau pembuluh darah kita tersumbat karena kolesterol atau terlalu banyak lemak jahat. Pasti tidak baik untuk tubuh kita kan? Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita supaya tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi adik-adik, kita sudah belajar tentang komponen darah, bagaimana jantung bekerja, pembuluh darah, dan ingat ya, darah sangat penting untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Betul Kak Hari, jangan lupa jaga kesehatan darah dan jantung kita dengan makan yang sehat, olahraga, dan tidur yang cukup. Di episode selanjutnya, kita akan lanjut pembahasan tentang siklus peredaran darah dan gangguan pada sistem peredaran darah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Dadah!